warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel saya Wahid AJP. Kali ini saya ada di program Wirausaha. Teman-teman, sekarang saya lagi bersama orang tua saya, Pak Le saya. Saya biasa manggilnya Om. Beliau namanya Om Suparji. Orang tua saya ini atau Om Parji, saya biasa panggil Om Parji ya. Beliau memiliki satu usaha yang bergerak di bidang panel listrik, betul Om? Betul. Panel listrik ini panel listrik tegangan rendah atau apa sih Om namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suparji, tinggal di RT 5022 Taman Narogong Indah, Bekasi Timur. Saya wirausaha khususnya di bidang panel listrik arus kuat. Saya geluti usaha ini dari tahun 85, 86 itu mulai start saya sampai sekarang. Tadinya saya bikin produk panel ini sebelum saya punya workshop. Saya ada di rumah, saya bikin tadinya di garasi mobil karena kita juga belum punya tempat workshop yang ada. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya tahun 2010 bisa mendirikan workshop yang ada di sebelah rumah saya. Saudara-saudara semuanya, yang saya produk adalah panel-panel yang artinya untuk arus kuat. Yang kita bikin adalah panel ATS AMF. ATS AMF adalah panel yang buat pergantian ketika PLN mati dengan sendirinya genset running dengan tempo waktu maksimal 8 detik. Ketika itu lampu pasti nyala lagi dengan secara otomatis tanpa dioperator manusia. Yang kedua yaitu panel sinkron. Panel sinkron itu artinya panel yang dipergunakan untuk menggerakkan dua genset yang bisa berjalan bareng ketika beban yang diperlukan. Ketika beban yang diperlukan kecil cukup dengan satu genset. Ketika beban diperlukan lebih dari apa yang di kapasitas di genset satu itu, genset yang satunya ikut membantu untuk mencukupi power yang diperlukan oleh hotel atau rumah sakit, beban yang diperlukan gitu. Ada apa lagi? Panel apa lagi? Panel yang setelah itu juga ada panel kapasitor bank. Kapasitor bank itu artinya panel untuk memperbaiki Cosby. Panel itu istilahnya biasanya dipergunakan untuk mendamping ya, istilahnya memang jadi satu sama panel LVMDB biasanya itu diperlukan. Setiap itu artinya untuk Cosby-nya biar kembali normal. Biasanya Cosby yang ada itu biasanya kan kurang bagus. Jadi dengan adanya kapasitor bank itu mungkin bisa membantu dalam arti supaya beban yang diperlukan di suatu tempat itu tetap konsisten normal gitu. Oke. Panel ATS AMF, Ya, betul. panel kapasitor bank, Betul. panel sinkron, Betul. 3 tuh ya. Ya, jadi itu. produknya merakit panel 3 itu ya. Betul. Ada lagi nggak panel? Betul. Panel yang kita rakit lagi yaitu jenis panel-panel semacam panel pompa. Panel pompa. Panel pompa itu juga ada macamnya. Panel booster. Booster itu biasanya kita pasang di atap roof hotel ataupun gedung. Dia untuk mensuplai air dengan tekanan yang konsisten. Biasanya itu kalau booster itu bisa berjalan bergantian, dan ketika tekanan itu rendah, dia akan berjalan secara otomatis bareng. Gitu. Kalau panel transfer, kita juga ada panel transfer juga yang kita produk. Panel transfer itu fungsinya untuk mentransfer air dari ground tank ke tangki atas. Ketika tangki atas penuh, pompa akan mati tersendiri. Ketika ground tank kosong dan pompa akan mati juga tersendiri. Itu juga berjalan bergantian. Panel pompa ya? Panel pompa untuk transfer. Terus ada juga panel pompa sampit. Panel pompa sampit itu ada pompa untuk pembuangan limbah. Ketika ada air hujan ngumpul, itu bisa berjalan bergantian, juga bisa berjalan bareng sama dengan transfer ataupun booster tadi. Om, kan banyak banget yang bisa dibuat panel ya sama Om ya. Ini Om pengen tanya
ini sudah pernah mengerjakan proyek mana aja? Alhamdulillah kita dipercaya ya. Kebetulan juga yang kita produk itu kebetulan banyak banget ya yang untuk di Jakarta khususnya. Terus yang di luar Jawa nih sekarang yang kita kerjakan yaitu baru Ibis Banjarmasin, Hotel Ibis. Terus yang sudah mau selesai ini di daerah Majalaya. Kita bikin hotel Dometic, dua mall, satu hotel. Itu sekarang alhamdulillah udah 90%. Insya Allah sih untuk tahun ini pertengahan sebelum lebaran mungkin udah running, udah dibuka mallnya. Terus kita juga lagi ada proyek di BNI 46 Bandung. Ya sebenarnya kalau kita sebutin satu-satu sih banyak ya. Wah, banyak banget. Alhamdulillah. Rezeki ada lah ya. Allah yang memberikan sesuatu ke kita. Gitu. Oke pemirsa, kita udah ngobrol ya sama Om Parji. Penasaran nih Om, kita pengen lihat workshopnya, panel-panel yang ada di workshop. Kita lihat pemirsa langsung seperti apa. Oke pemirsa, ayo kita ke workshop. Oke guys, kita udah sampai di workshopnya Om Parji nih ya. Kebetulan deket, ada di sebelahnya rumah Om Parji. Om, ini panel apa Om namanya Om? Ini yang tadi saya utarakan. Ini di sini ada panel utama. Sebenarnya panel utama ini adalah panel ATS yang kita bikin tadi, yang kita sebutin tadi. Ini ada PLN, ada genset. Oke. Ada PLN, ada genset. Dan tadi kan berkesinambungan antara panel LVMDB itu saya bilang dengan kapasitor bank. Kapasitor bank itu biasanya ada di sebelahnya. Ada di sebelahnya. Kebetulan ini yang ada. Ini langsung untuk connection langsung, jadi tanpa ada kabel yang keluar dari panel. Jadi untuk kapasitor bank sama panel utamanya bisa kita buka untuk di dalamnya. Nah, ini untuk kontrolnya, kontrol dari ATS-nya, terus dipengamanin dengan RCP. RCP ini adalah alat untuk memutus aliran untuk kontrol apabila ada salah satu power yang hilang. Dari power yang ada kan kalau 3 pas kan ada RST. Ketika power itu hilang, dengan otomatis untuk komponen yang kecil ini RCP ini akan memutus untuk mematikan semua yang ada di komponen yang ada di sini. Artinya tidak berfungsi. Dan yang ini adalah yang saya bilang tadi, ini PLN, ini genset. Cuman breaker ini dilengkapi dengan motorized, dengan UVT sama, ini juga sama, ini untuk gensetnya. Terus ini untuk anak-anaknya, anak-anak untuk outgoingnya, untuk pemakaian. Terus produk yang kita pakai ini memang Schneider, karena yang paling gampang dicari di pasaran. Untuk tahun-tahun ini memang Schneider itu ya istilahnya kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk apabila ada penambahan beban atau apapun itu gampang dicari di pasaran. Nah, ini untuk panel ATS-nya yang tadi kita sebutin, panel ATS-A. Ini untuk kapasitor bank. Kapasitor bank ini kebetulan ini ada 6 step karena yang diminta cuman 90 kafar. Jadi per masing-masing kapasitor bank ini cuma 15 kafar. 15 kafar kali 6 artinya cuma 90 kafar. Dan ini untuk kontrolnya, kontrol kapasitor banknya ini untuk kontrolnya. Terus dilengkapi dengan exhaust fan. Exhaust fan ini untuk sirkulasi udara ya? Sirkulasi udara supaya pendingin ada, untuk membuang udara yang panas ketika kapasitor bank bekerja. Dia langsung muter, dia berjalan untuk membuang ke atas. Tapi kalau kapasitor bank tidak berfungsi, dia mati secara otomatis. Gitu. Jadi kalau kapasitor bank bekerja dia hidup exhaustnya. Kalau dia kapasitornya mati total, dia ikut mati exhaustnya. Ikut mati secara otomatis. Terus produk yang kita pakai ini yang dari tadi saya bilang Schneider itu. Terus untuk ini termasuk box panel freestanding.
Panel freestanding ini yang kita pakai untuk plat, ketebalan platnya itu 2 mili. 2 mili, semuanya 2 mili. Terus untuk finishingnya kita pakai cat powder coating. Cat powder coating. Jadi anti gores. Jadi nggak bakalan nggak bakalan tergores dia ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada di sana itu yang baru yang udah selesai kita bikin, yaitu panel cooling tower ya. Oke, kita lihat Om ya. Oke, nah kita ini yang kedua panel yang kita bikin, yang udah selesai kita assembling dan kita wiring, ya ini panel cooling tower plus pompa. Jadi isinya ini karena ini untuk chiller, jadi posisinya ini untuk di atas roof hotel biasanya ya, gedung ya. Makanya dia dibikinnya semacam ada tutup atapnya, ini outdoor. Outdoor. Nah, karena di antar hujan panas itu posisi ada di atas tanpa ada atap. Nah, itu jadi memang bentuknya lain, dan ini memang belum kita buka, takutnya lecet. Ini sebenarnya ini dalamnya ini akrilik. Ntar kalau kita buka ini transparan, jadi komponen yang ada di dalam itu kelihatan. Oke. Ya. Kita bisa lihat buka pintunya Om? Boleh. Nah, di sini ini untuk tombol-tombolnya pompa ada di pintu kedua. Untuk metringnya juga ketika ini ntar dibuka ini semuanya kelihatan dari luar. Oh gitu. Ininya. Kita buka lagi dalamnya, satu lagi tuh. Nah di sini ini untuk panel-panel chiller itu, yang ini memang ini untuk 37 kW masing-masing, sama produk kita pakai Schneider juga semuanya untuk Schneider. Yang untuk ininya juga sama, induknya juga Schneider juga, itu induknya 800 ampere karena beban yang kita pakai kurang lebih sekitar 350 kW. Jadi kita pakai 800 ampere. Ini wiring-wiringan kita. Ini guys, kita lihat wiringnya guys. Kalau ngelihat wiringnya guys ya, ini rapi banget guys. Itu menurut aku loh guys. Kalian mungkin pernah ngelihat panel, beberapa wiringan panel di luar, apakah serapih ini? Tapi kalau menurut aku, ini rapih banget guys. Kabel powernya, penataan, tuh guys, wiringnya. Oke, pengen lihat pintu sebelahnya Om? Nah pintu sebelahnya, oke kita buka lagi, sama serupa dengan pintu sebelah. Ini ada tombol juga. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 step delta. Jadi untuk suplai 7 motor, 7 pompa ini. Nah ini, memang yang ini sama, ini posisinya 37 kW, yang di bawah ini baru ini yang 55 kW. Cuman beda kW aja. Jadi beda di kontaktor sama beda di MCCB yang ada, karena ngikuti kebutuhan. Nah ini ada 7 motor. Sama untuk ketebalan platnya ini 2 mili. 2 mili ya? Ya, untuk freestanding, untuk finishingnya juga sama pakai powder coating. Oke. Oke. Om, saya pengen lihat belakangnya panel ini gitu ya. Kan setahu saya nih yang awam ini ada yang namanya busbar ya. Apa sih busbar itu? Kita pengen lihat boleh Om ya? Boleh. Boleh, silakan. Ada di belakangnya ini? Ada. Oke. Posisi ada di belakang. Ayo guys, kita lihat. Nah, ini busbar untuk pengantar tegangan. Ya, ini yang kita pakai. Ini busbarnya yang X Jepang. Karena mutu dari tembaganya itu mungkin dia lebih bagus. Memang harga jauh lebih mahal. Cuman produk jadi bagus, pengantarnya listrik itu jadi maksimal. Jadi ketika ditekuk 90 derajat tembaganya itu nggak crack? Nggak bakalan retak. Retak dikit nggak ada. Nah, terus ini ada, terus kita cat warna merah kuning hitam ini untuk pertanda aja. Jadi kita bukan pakai headring karena ini kita udah anggap aman karena di depan tadi udah ada covernya. Jadi kita cat warna merah kuning hitam itu artinya RST, dan di bawahnya ini untuk biru itu netral. Ini netral, yang kita pakai ini netral. Terus untuk power biasa kita pakai kabel AF.
Oke. Kabel AF, apa saya bilang kabel AF itu kabel AF itu kabel yang lentur di tekuknya, supaya untuk penghantar arusnya itu lebih bagus, lebih ini maksimal. Maksimal, lebih maksimal. Oke. Terus rel jepitnya juga sama, kita posisi pakai rel jepit ini produk impor juga sama untuk rel jepitnya. Ada groundnya juga Om ya? Betul, ada groundnya itu ada di bawah ground. Guys, kita lihat ini grounding. Itu groundingnya. Oke guys, kita udah ngobrol banyak tadi sama Om Parji, udah ngeliat juga beberapa panelnya Om Parji di workshop Om ya. Buat temen-temen yang pengen tahu kontaknya Om Parji bisa lihat di description di bawah ya. Barangkali temen-temen ingin bertanya-tanya seputar panel dan sebagainya lah, seputar panel elektrik. Dan juga ingin kontak bisnis dengan Om Parji ada di bawah description, ada di description kolomnya, bisa lihat di situ nomor teleponnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton channel ini, sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini ya, agar lebih berkembang. Thank you, sampai ketemu lagi, dah.